Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait tugas calon guru penggerak tentang koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi modul 11. Perkenalkan, saya Cucu Rukmini, calon guru penggerak angkatan 7, guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 1 Soreang. Setelah melaksanakan kegiatan pelatihan calon guru penggerak, saya menyimpulkan beberapa pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan serta memberikan keterampilan kecakapan kepada anak yang keduanya dapat memberikan manfaat baik secara lahir maupun batin. Kemudian pendidikan adalah menuntun dan memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran, atau intelek dan tubuh anak, sehingga anak mampu berdiri sendiri tidak tergantung pada orang lain dan dapat mengatur dirinya sendiri sebagai manusia dan masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Adapun dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang dapat diambil dari hasil pelatihan baik dari fasilitator, pengajar praktik, juga beberapa modul yang saya pelajari. Di antaranya yang pertama adalah menuntun. Nah, menuntun di sini adalah segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, sebagai guru, tugas kita adalah menuntun anak didik kita. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya, seperti hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Yang ketiga adalah mendidik itu layaknya seperti petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Yang keempat, tugas guru adalah menebalkan. Anak dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Nah, ini aliran yang terkenal dengan nama teori konvergensi. Artinya bahwa pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan makin suram. Yang kelima adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Nah, budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Maka di sini peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik bagi anak. Sehingga antara guru dan orang tua harus ada komunikasi efektif, kolaborasi dalam menuntun siswa menjadi siswa yang mampu dalam pengetahuan, keterampilan, juga penumbuhan sikap.
Dalam menjalankan aktivitas sebagai guru, saya merasa belum sepenuhnya memerdekakan anak-anak untuk menjadi dirinya sendiri. Namun sekarang setelah melaksanakan pelatihan selama 2 minggu dan memahami pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta kurikulum merdeka yang sudah saya terapkan di sekolah saya menjadi paham tugas seorang guru dengan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, seperti metode pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan sistem AMUL-nya, yaitu berdasar pada asah, asih, asuh, care, or dedication based on love, yang sering dikaitkan dengan asas Ingar Sosum Tulodo yang memiliki arti guru harus memberikan teladan dalam kehidupannya. Ing Madya Mangun Karso, seorang guru harus bisa membangun semangat, motivasi, dan gairah hidup untuk menuju masa depan yang lebih baik. Tut Wuri Handayani, dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan, membimbing dan menuntun mereka menjadi manusia yang bukan hanya pintar secara akal maupun kognitifnya, tetapi juga benar dalam tindakannya. Dari hasil kesimpulan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka proses pembelajaran dan suasana kelas bisa diaplikasikan yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks sosial budaya di Kabupaten Bandung, terutama di SMA Negeri 1 Soreang. Berikut kegiatan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Soreang dalam proses pembelajaran di kelas sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingar Susung Tulodo Ing Madya Mangun Karso, yang bisa diaplikasikan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang ada di Kabupaten Bandung, diantaranya silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Nah, siswa dibimbing dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Soreang, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Selain membimbing di dalam kelas, juga sebagai guru, saya membimbing dan melatih siswa di komunitas literasi di SMA Negeri 1 Soreang, menumbuh kembangkan semangat literasi dalam proses pembiasaan, pengembangan, dan proses pembelajaran. Nah, ini dikaitkan juga dengan semboyan Ingar Sosum Tulodo Ing Madya Mangun Karso Tut Wuri Handayani. Selain itu juga di dalam kelas kita menerapkan metode collaborative learning untuk menumbuhkan gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan, baik itu pekerjaan dalam materi pembelajaran atau pekerjaan berupa proyek dalam menyelesaikan kelompok kerja. Juga memberikan bimbingan dan motivasi kepada siswa yang mengalami permasalahan dalam proses pembelajaran dengan pendekatan komunikasi yang efektif dan menyenangkan, sehingga semua permasalahan siswa bisa diatasi dengan baik. Sesuai semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingar Sosum Tulodo Ing Madya Mangun Karso Tut Wuri Handayani, tugas guru sebagai pendidik selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa untuk terus berprestasi, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Ini dilakukan dan sudah dan akan terus dilakukan di SMA Negeri 1 Soreang. Di samping itu pula, pengembangan atau penumbuhan budi pekerti yang sudah dilakukan dan akan dilakukan di SMA Negeri 1 Soreang sesuai dengan pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, diantaranya adalah setiap minggu atau seminggu sekali dilakukan kegiatan-kegiatan, diantaranya membaca Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai, Jumat mengaji, Jumat bersih, dan pembelajaran kurban, juga kegiatan-kegiatan lain yang memang sudah berjalan dan akan dilakukan di SMA Negeri 1. Demikian refleksi dan kesimpulan modul 11. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.